Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Benar Hamdani dengan NIM 44432200120 dari kelas 3 BEM Perikanan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan tambahan pangan, bahan pengawet pada suatu makanan. Langsung saja ke pembahasan penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP pengawet pada makanan. Nah, pastinya kalian juga sudah tidak asing apa itu bahan pengawet. Nah, untuk bahan pengawet merupakan zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Nah, langsung saja ke studi kasus yang saya dapatkan dari salah satu jurnal, yaitu dengan judul Analisis Bahan Pengawet Benjoat pada Saus Tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar. Nah, penggunaan bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan bebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun non-patogen, yang dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan seperti pembusukan. Apabila pemakaian bahan pengawet tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan suatu permasalahan, terutama bagi konsumen. Bahan pengawet yang diizinkan hanya bahan yang bersifat menghambat, bukan mematikan organisme-organisme pencemar. Nah, salah satu bahan pengawet yang sering digunakan dalam makanan adalah asam benzoat atau C6H5COOH. Pengawet ini sangat cocok digunakan untuk bahan makanan yang bersifat asam, seperti saus tomat. Nah, bahan ini bekerja sangat efektif pada pH 2,5 sampai 4 untuk mencegah pertumbuhan hamir dan bakteri. Nah, selanjutnya, dalam bahan pangan, garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif, yaitu bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Bentuk ini mempunyai efek racun pada pemakaian berlebih terhadap konsumen, sehingga pemberian bahan pengawet ini tidak melebihi 0,1% dalam bahan makanan. Nah, di sini ada hasil pembahasan. Nah, untuk mengetahui apakah saus tomat yang dipilih sebagai sampel mengandung bahan pengawet benzoat atau tidak, dapat dilakukan dengan menguji ekstraknya dengan reaksi FeCl3. Nah, ini untuk tabel hasil analisis uji reaksinya ya. Nah, ini untuk sampelnya. Dengan catatan sampel A sampai C adalah saus tomat yang bermerek, sedangkan sampel D sampai dengan sampel M adalah saus tomat yang tidak bermerek. Nah, di sini ada tabel 2 yaitu kadar benzoat pada sampel saus tomat. Nah, di sini kan tadi ada sampel A sampai C atau sampel ABC saus tomat yang bermerek. Nah, berat rata-ratanya sama semua, rata-rata volume NaOH-nya. Dan untuk kadar rata-rata benzoatnya sangat kecil, tidak sampai dengan 1000. Sedangkan pada sampel D sampai M terdapat saus tomat yang tidak bermerek, terdapat kadar benzoat yang rata-ratanya sangat tinggi, bahkan mencapai 1271, 1166, 1141. Nah, hasil analisis benzoat yang ada dalam saus tomat tersebut ternyata ada beberapa saus yang mengandung benzoat melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 garing Menkes garing Per garing 9 1988 maupun SNI 01-354-1994 yaitu 1000 mg per kilogram. Nah, kebetulan jurnal yang saya dapatkan ini jurnal pada tahun 2009, jadi wajar kalau misalnya masih menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1998. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa saus tomat yang bermerek sampel A, B, dan C mengandung pengawet benzoat jauh lebih rendah dari batas maksimum. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dari sampel D sampai M terdapat kadar si pengawet benzoatnya sampai dengan 1000 lebih.
Nah, sedangkan pada sampel A, B, C dari batas maksimumnya hanya 600,12 sampai 716, 3,32 mg per kilogram. Sedangkan ada 3 jenis saus yang tidak bermerek mengandung pengawet benjoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Sekitar 31,22% dari sampel saus tomat yang mengandung pengawet benjoat melebihi batas maksimum. Nah, ini untuk contoh saus yang mengandung pengawet benjoat, yaitu seperti ini. Dari warnanya saja sudah terlihat ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu adanya keinginan produsen agar produksi awet dan dalam kurun waktu cukup lama sehingga penambahan bahan pengawet tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menyebabkan kadar benjoat pada saus tomat berkisar antara 600,12 sampai dengan 1271,86 mg per kilogram. Saus tomat yang bermerek mengandung benjoat lebih rendah dari batas maksimum kadar benjoat yang diperbolehkan. Sementara itu, sekitar 33% sampel saus tomat yang tidak bermerek mengandung benjoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Nah, ini untuk jurnal yang saya review ya teman-teman. Itu ditulis oleh Siaka pada tahun 2009 dengan judul Analisis Bahan Pengawet Benjoat pada Saus Tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar.